Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan saya narasikan sebagai pengisi suara episode 85 TSIK 83. Selamat mendengarkan semuanya. Mauren mengulum senyum mengeringnya di balik duduk tenangnya. Hanya hatinya bersorak riang menanti sesuatu yang akan terjadi beberapa saat lagi. Kali ini pasti berhasil, hatinya bersorak. Dan benar saja, setelah beberapa saat menunggu, seorang pria tampan keluar dari ruang kerjanya. Tampak gelisah, terlihat dari gerak-geriknya seperti cacingan. Mata tajamnya kini berubah sayu. Mauren yang dari tadi duduk diam segera beraksi. Dia bangkit mendekat dan menawarkan bantuan pada pria tampan yang menatap memuja pada Daniel. Tapi tetapnya matanya menatap papar tubuh seksi Mauren yang memang sedang memakai nyali hitam, menampakkan ukuran tubuh putih dan seksinya. Bahkan bisa dibilang pakaian Mauren itu hampir telanjang. "Hai sayang," sapa Mauren dengan nada manja. Tangan kanannya menggandeng tangan si pria, sedang tangan kirinya yang nakal meraba-raba dada sang pria, menggoda. Sang pria memejamkan mata, mengeram, berusaha menormalkan suhu tubuhnya yang tiba-tiba terasa panas dingin setelah meminum jus di ruang kerjanya. Hatinya berkata ingin mendorong wanita dekatnya, namun tubuhnya menginginkannya, bahkan yang ingin lebih dari ini. Sialan, hatinya. Mauren menampilkan seringnya liciknya, melihat pria itu tak bisa menolak dirinya. "Aku akan membuatmu puas, sayang," bisik Mauren dengan nada mendesah menggoda. Pekik Mauren saat merasa bokongnya diremas kuat oleh tangan kekar sang pria. "Pelan-pelan, Neil," goda Mauren dengan nada manja, memegang tangan pria yang masih bertengkar di bokongnya yang hanya dilapisi kain dada tipis. Pria Daniel menatap Mauren penuh nafsu. Ya, Mauren yang tak bisa menunggu lama lagi agar bisa secepatnya menjadi nyonya muda keluarga Prasetyo, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi itu, termasuk menjebak Daniel dengan obat perangsang, agar Daniel bertanggung jawab dan menikahi dirinya secepatnya, agar ia tak lagi menghemat seperti sekarang ini. Ya, Mauren tahu kini perusahaan ayahnya diambang kebangkrutan. Di bulan ini ia tak mendapat transferan uang jajan dari sang ayah, makanya ia tidak sabar menjadi kaya lagi. Mauren memperlancar aksinya setelah Maya memberikan izin keluar masuk mansion suka hati Mauren. Tak sia-sia ia meluangkan waktu mengantar Maya ke bandara. Mauren pengen agar ia tetap bisa belajar dari istri yang baik untuk Daniel, belajar jadi wanita licik. Pada emang udah licik ya? Dan Maya akhirnya memberikan izin bebas keluar masuk mansion, dan Mauren tersenyum menyeringai mengingat bahwa nyonya besar Prasetyo benar-benar memihaknya. Mauren tak akan menyia-nyiakan kesempatan emas yang diberikan Maya. Maya memberikan kepercayaan karena Maya percaya diri bahwa Mauren akan menjadi menantu satu-satunya kelak. "Kamu menginginkan ini?" Goda Mauren meremas sendiri payudaranya. "Dasar perempuan murahan." Daniel yang melihatnya menelan ludah. Mata sayunya menatap payudara dan mata Mauren bergantian. Mauren yang mengerti Daniel menginginkan lebih dari ini tersenyum senang. Dengan semangat Fatima, meski sedikit kesusahan, ia menuntun Daniel masuk ke kamar yang ditempati Mauren selama berada di mansion Prasetyo. "Neil," desah manja Mauren, entah apa yang terjadi dalam sana. "Autor gak sanggup kepo. Duduk terpenuh bukan hal yang baik untuk dilakukan. Tapi di gelapnya malam yang dingin ini, tidak ada yang bisa diajakin mengobrol. Mau tidur pun rasanya sulit sekali, entah mengapa rasa kantuknya melayang entah kemana. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rasa aneh terus menyerang dirinya, yang membuatnya tetap terjaga. Semilir angin terasa dingin menusuk tulang-tulangnya, yang bahkan terbungkus sweater rajut mahal, melekat di tubuh kecilnya. Ia dapat dari lemari yang pas itu hanya salah satu pakaian yang akan menjadi bekasnya jika ia meninggalkan mansion suatu hari nanti. Di sebuah balkon kamar, Alicia duduk menatap gelapnya malam yang berhiaskan ribuan bintang. Tapi kenapa hatinya merasa mendung? Cahaya rembulan dan bintang tak bisa mengundangnya untuk menikmati sinar indah yang dipancarkan. Ia kembali melihat jam yang tertara di ponselnya. Kini malam makin larut. Kemudian ia menoleh ke arah pintu, mengembuskan nafas kasar. Entah mengapa, sejak terbangun tadi, dirinya selalu menatap pintu itu, berharap seseorang muncul dari sana. Ya, tadi Alicia ketiduran saat acara makan malam selesai, selang diri, sebab tuan suaminya katanya malam ini sedang ada meeting dadakan. Kenapa ia tahu? Tuan suaminya sendirilah yang mengabarinya. Tapi, jujur, Alicia merasa bahagia tuan suaminya sampai repot-repot mengabarinya secara langsung. Tapi kini rasa bahagia terganti jadi sebuah perasaan aneh. Kemana tuan suaminya? Hingga larut begini belum juga kembali.
Toh kata Daniel tadi, setelah meeting selesai, Daniel akan langsung pulang. Kembali, mengecek nomor ponsel Daniel. Ibu jarinya terhenti tepat di icon berwarna hijau. Ini sudah yang sekian kalinya ia lakukan. Namun harga dirinya tetap melarangnya untuk memanggil nomor yang tersimpan dalam nama tuan suami kejam. Ya, Alicia mengganti nama kontak Daniel. Karena perasaan yang tak kunjung membaik, Alicia akhirnya tulu dan ibu jarinya berhasil memencet tombol hijau. Berdering, tut, tut. Tak ada jawaban. Alicia menipiskan bibirnya. Tuan suaminya pasti masih sibuk dan tak mengangkat teleponnya. Bahkan sudah larut begini, si tuan muda pengusaha terkenal itu masih saja sibuk mengolah bisnisnya. Pikir Alicia. Alicia kembali masuk ke dalam kamar. Ia melewati sofa yang di sana sudah ada tas suaminya, namun Alicia tak menyadari saat hendak menaiki ranjang. Tiba-tiba Alicia merasa perutnya bergejolak. Pluk. Merasa tak bisa menahan laparnya, Alicia memberanikan diri keluar kamar. Ia menyembulkan kepala keluar pintu, melihat ke sekeliling. Sudah tak ada orang, bahkan sebagian lampu sudah dimatikan. Tangan kanannya terangkat menekan dada yang kian berdebar karena ia takut ketahuan, sebab gerak-geriknya seperti seorang pencuri makanan di rumah suaminya sendiri. Alicianya berharap ia bisa selesai makan sebelum tuan suaminya balik, sebab Daniel pasti akan menghukumnya jika tahu ia makan di tengah malam saat jatah makanan sudah ia ambil tadi. Kan tuan suaminya perhitungan padanya. Menuruni tangga dengan langkah pelan. Semoga saja Pak Wis dan para maid sudah terlelap hingga tak ada yang memergoki sedang mencuri makan, pikir Alicia. Namun aksi mengendap-endap terhenti saat sudah di anak tangga terakhir. Kepalanya perlahan menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada yang ia lihat. Memang lampu di lantai bawah masih bisa menerangi seluruh penjuru ruangan, meski hanya beberapa saja yang masih menyala. Alicia menajamkan mata dan juga pendengaran. Kenapa yang mendengar suara-suara aneh, bergidik ngeri? Mungkin Mencen ini berhantu, pikir Alicia. Takut, ia ingin berlari, tapi rasa lapar menghalalkan semuanya. Ia harus mengisi perutnya apapun yang terjadi, dan segera kembali ke kamar. Saat hendak melanjutkan langkahnya, suara aneh semakin terdengar. Suara seorang dengan suara aneh seperti sebuah desahan nikmat yang membuat mata Alicia membola dengan nada bergemuruh. Itu bukan suara hantu, melainkan suara seorang perempuan yang sepertinya sedang kenikmatan. Ya, Alicia tahu itu, sebab ia juga sering melakukannya jika bermain dengan tuan suaminya. Tapi siapa yang berani berbuat demikian tengah malam di rumah utama? Atau tidak mungkin ada maid yang sampai kurang ajar melakukan itu di sini? Karena yang Alicia tahu, penghuni rumah utama hanya dirinya dan tuan suaminya. Sedangkan Ali, Pak Wis, pengawal dan maid memiliki rumah tersendiri di belakang rumah utama. Karena penasaran dan ingin mempergoki si pelaku mesum, Alicia berubah tujuan. Ia mengendap ke arah kamar sumber dari suara desahan itu. Dasar maid kurang ajar, dengan siapa ia bermain? Ia berani memakai kamar Maureen untuk melawan perbuatan tak senonoh. Jika Maureen tahu, habis sudah riwayat maid itu, pikir Alicia. Lihat, bahkan maid itu sangat berani, sudah melakukan perbuatan keji menempati kamar Maureen. Tapi betapa beraninya si maid, sampai pintu kamar tak tertutup rapat. Pantas saja suara desahan murahannya sampai terdengar keluar. Alicia tak habis pikir. Dengan perasaan berdebar, Alicia semakin mendekat. Jujur, nuraninya mengatakan, jika yang dilakukan juga adalah dosa, mengintip orang yang sedang bermesum ria, tapi tak mengapa dorongan dalam dirinya membenarkan kelakuan pengintaiannya. Sayang nikmat, desahan itu lagi-lagi terdengar. Alicia seperti mengenali suara itu. Dan lebih cepat. Duar, tangga ditimpa batu raksasa. Alicia mematung, tangannya sudah berada di handle pintu, dan kakinya tak bisa bergerak lagi. Itu adalah suara Maureen. Kenapa katanya? Daniel, jadi yang di dalam itu. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.